Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang problem 5.3 ya. Nah, di sini saya sudah coba adaptasi lagi, saya ubah lagi, saya perbaiki lagi soalnya. Nah, di sini Moko baru kita baca dulu ya soalnya ya, kita analisis dulu. Moko baru saja mendapatkan tunjangan kinerja tahunan dari organisasi tempat dia bekerja sebesar 30 juta ya. Dia akhirnya berkonsultasi dengan kamu. Iya, kamu selaku mahasiswa PKN yang jago sekali melakukan perencanaan keuangan. Iya. A. Jika mau kamu menginvestasikan uangnya di reksadana yang mampu memberikan yield sebesar 7%, berapa tahun yang dibutuhkan agar uang tersebut mencapai 40 juta? Ya. Nah langsung aja deh kita jawab ya. Jadi yang A itu yield-nya adalah berapa? 7% ya. Kemudian eh, future value-nya berapa? 40 juta. Nah, kemudian initial investment-nya atau present value-nya berapa? 30 juta. Ya, seperti ini. Ini initial investment atau present value gitu ya. Present value-nya adalah sekian ya. Present value-nya adalah 30 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapa tahun waktu yang dibutuhkan agar investasinya itu berkembang dari 30 menjadi 40 juta dengan yield 7%, ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus future value ya, future value. Kalau yang case 5.29 tadi present value, ya present value yang ini. Tapi kalau yang case 5.3 ini yang sudah saya adaptasi, ini adalah future value. Di masa yang akan datang adalah 40 juta. Nah, berapa lama waktunya agar duitnya bisa bisa eee, tergandakan gitu ya dengan sendirinya sehingga menghasilkan nilai 40 juta. Ya, kita menggunakan ini ya, rumus NPER ya, NPER tadi ya dengan Excel. NPER sama dengan rate-nya 7% ya. Ingat future value-nya adalah future value single sum ya. Tidak ada pembayaran 30 juta tiap tahun. Tapi nilai 30 juta itu di tahun sekarang aja ya. Berarti cuma sekali. Maka menggunakan rumus future value single sum. Oke, kita lanjutkan. PMT-nya berapa? PMT-nya kalau gitu 0 karena single sum. Present value-nya berapa? Present value-nya adalah minus 30 gitu ya. Sorry, 30. Kemudian future value-nya adalah 40 juta. Ya. Tipenya apa? Tipenya sejak akhir dari periode karena single sum. Hasilnya adalah, sorry, ini berarti minus 4,3 tahun ya. 4,3 tahun. Nah, berarti 4 tahun jalan berapa bulan tuh? Bukan 0,3 bulan ya, tapi berapa? 0,3 itu berapa per 12 gitu ya, tinggal dikaliin aja ya. Tinggal dibagi aja. Oke. Nah, sekarang jadi kita plotting. Berarti di tahun keempat dia akan menghasilkan angka sekitar 40 juta di antara tahun keempat dan tahun kelima ya. Seperti itu. Nah, itu opsi A tuh ya. Berapa lama waktunya? 4 tahun coy, 4,3 tahun. Nah, yang B, jika Moko menginvestasikan uangnya selama 10,5 tahun ya, dengan tingkat bunga 7% sama tingkat bunganya masih seperti yang A. Nah, kalau yang A ini di reksadana, tapi yang B ini di deposito berjangka ya, asuransi pendidikan ya. Jadi kalau deposito berjangka itu kita invest sekarang nggak bisa tuh diambil tahun depan ya. Harus sesuai akadnya. Akadnya itu adalah 10,5 tahun, maka akan cair duit itu pada nanti di 10,5 tahun. Nah, itu instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ya seperti bank ya. Jadi ada namanya deposito berjangka untuk pendidikan ya. Jadi agar apa, biasanya kita tuh, contohnya adalah kayak kamu punya anak nih ya, kamu punya anak, ya udah deh, saya pengen agar nanti anak saya SMP ada duit gitu ya untuk, apa namanya, untuk, masuk sekolah dia gitu ya. Saya mau nyisihin, sekitar 10 juta gitu tahun ini, nanti akan diambil 17 tahun kemudian ya. Kalau anaknya masih baru lahir berarti kan 17 tahun kemudian baru diambil. Nah, kalau deposito berjangka baru di tahun ke-17 baru bisa diambil ya, sesuai kesepakatannya. Bisa di akhir tahun, bisa pertengahan tahun, atau bisa di awal tahun. Nah, seperti itu ya. Itulah yang dinamakan deposito berjangka. Oke, nah kalau reksadana mah kita ngasih duit ke manajer investasi biar dikelola sama dia ya, seperti itu. Nah kalau deposito berjangka ditabungin gitu ya, ditabungin. Jadi dikunci itu nilainya. Oke, nggak bisa diambil-ambil gitu ya. Nah, berapa kalau kita masuk ke deposito berjangka selama 10,5 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun, dapatnya berapa di akhir tahun 10,5 ya, akhir tahun ke-10, akhir tahun ke-10,5. Oke ya.
Berapa? Nah, kita masukkan ke sini ya, option B ya kalau gitu. Option B adalah, eee, yield-nya adalah 7%, kemudian periodenya adalah 10, sorry ini 10,5 ya, 10,5 ya. Berapa future value pada saat di akhir periode ya. Ya tinggal masukkan ya, future value-nya adalah 61,045. Ini rumus future value ya, rate-nya adalah 7%, periodenya adalah 10,5, PMT-nya 0, kemudian present value-nya adalah 30 juta ya, minus 30 juta, future value-nya tipenya adalah dari end of the period karena dia ordinary ya. Sama dengan 61 juta. Nah, jadi nilai uang kita akan berlipat ganda tuh ya. Berlipat ganda dari 30 menjadi 61 juta di akhir periode ke 10,5 ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita plotting ya seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya. Kurang lebih di periode ke-10 lah ya. 10 berjalan lah lebih dikit. Nah, oke. Kemudian yang C, ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar uang Moko bisa mencapai 40 juta? Nah, seperti yang A ini mirip ya, tetapi dia hanya menyimpan uangnya pada tabungan saja. Kalau yang atas mah dikelola oleh manajer investasi atau reksadana. Tapi kalau yang C ini cuma ditabungin aja ya di bank ribet yang nah bunganya adalah berapa? 3% per tahun ya. Ya sudah, kita tinggal lihat dari sini, kita lihat berbagai macam pilihan skema ya. Satu di reksadana dengan 7%, satu lagi di tabungan dengan 3% ya. Berapa lama agar nilainya menjadi 40 juta dengan, apa namanya, uang tabungan awalnya adalah 30 juta ya. Ternyata kita menggunakan rumus N per lagi ya, seperti yang A ya. Hasilnya adalah 9,7 tahun ya. Seperti itu ya. Jadi, kalau 3% kita butuh waktu 9 tahun agar duit kita dari 30 naik menjadi 40 ya. Nah, seperti itu, cukup nabung di bank aja, nanti dapat dari bunga ya, bunga diakumulasikan hasilnya adalah totalnya adalah 40 juta ya, sudah plus bunga ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuman ya hati-hati aja ya, eee, ja jangan sampai terjebak dengan, buayan-buayan manis dari si, investment manager atau investment sales ya. Jadi sales-sales perbankan itu biasanya, "Oh, nanti bisa berkembang dan sebagainya," ya. Nah, dengan belajar ini kalian bisa menghitung sendiri apakah benar yang diucapkan oleh si sales dari, sekuritas atau sales dari si Mandiri atau Bank BRI atau Bank BNI ya bahwa, "Pak, pakai deposito berjangka, Pak, pakai ini," ya. Nah, kalian dari sini bisa kritis dan bisa menilai sendiri berapa investasi kalian nanti ya. Oke, demikian, soal latihan 5.3. Semoga bisa bermanfaat.